warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prenata Anjung Masbudi. Saya Dibelandra Misha. Kami dari kelas 12 IPA 1. Pada video kali ini, kami akan memperlihatkan proses pernikahan menurut syariat Islam. Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan dapat melanjutkan generasi penerus manusia. Tujuan pernikahan: A. Memenuhi tuntutan naluri manusia. B. Mendapatkan ketenangan hidup. C. Membentengi akhlak. D. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. F. Menegakkan rumah tangga yang Islam. Hukum pernikahan wajib bagi orang yang telah mampu secara fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak dan memiliki keinginan. Sunnah bagi orang yang telah mampu tetapi tidak khawatir berbuat maksiat seperti zina. Mubah bagi orang yang mampu dan aman dari fitnah dan menikah dengan tujuan untuk bersenang-senang saja. Haram bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban pernikahan, baik yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun kewajiban lainnya. Dan yang terakhir, makruh bagi orang yang mampu menikah tetapi khawatir menyakiti, menzalimi hak-hak istri, dan buruknya pergaulan yang dimilikinya ataupun tidak minat terhadap wanita. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Wanita yang haram dinikahi disebut mahram nikah. 1. Mahram mu'abbad, yaitu mahram selamanya haram dinikahi. Contohnya, keturunan satu susuan, mertua perempuan, anak tiri, jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. 2. Mahram gair mu'abbad, contohnya mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Rukun dan syarat pernikahan. Calon suami, syarat-syaratnya sebagai berikut. 1. Bukan mahram si wanita. Calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau persusuan. 2. Orang yang dikehendaki, yakni adanya keridhaan dari masing-masing pihak. 3. Muayyan atau beridentitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus. Calon istri, syaratnya adalah 1. Bukan mahram si laki-laki. 2. Tidak dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Adanya wali pernikahan. Wali yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan ashabah wanita tersebut atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. 2 orang saksi. 1. Berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. 2. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. 3. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Ijab qabul atau sigah. Syarat ijab qabul adalah 1. Tidak tergantung dengan syarat lain. 2. Tidak terikat dengan waktu tertentu. 3. Boleh dengan bahasa asing. 4. Dengan menggunakan kata tazwij atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, karena kinayah membutuhkan niat, sedang niat itu sesuatu yang abstrak. 5. Qabul harus dengan ucapan qabiltu nikaha atau taswijaha dan boleh didahulukan dari ijab. Mahar pernikahan. Imam Syafi'i berkata bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota tubuhnya. Karena mahar merupakan syarat sah nikah, bahkan Imam Malik mengatakan sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. Hikmah pernikahan. 1. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. 3. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. 4. Terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. 5. Terjalinnya silaturahim antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Kesimpulan, menurut syariah, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan manusia untuk menikah seperti firman-Nya dalam surah An-Nur surat ke-24 ayat ke-32.
Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum.